Setelah begini lama kita merdeka, rakyat sungguh sangat merindukan penegakan hukum ini tidak tebang pilih. Rakyat sungguh sangat merindukan bahwa hukum ini tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dapat kita bayangkan kalau seorang rakyat jelata, rakyat biasa bisa saja mengatakan saya sedang ada urusan mencarikan makan anak saya ke kampung A. Karena itu saya tidak memenuhi panggilan polisi pada kesempatan ini. Seperti Firly Bahuri yang mengatakan alasan dia ada tugas ke Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga para pemimpin kita di negeri ini semakin dihadapkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk menjadi contoh teladan bagi kita rakyat yang dipimpinnya kepada yang lebih baik. Setelah mangkir 2 kali dari pemeriksaan penyidik, Direskrimsus Polda Metro Jaya enggan mengungkap kapan pemanggilan ulang Ketua KPK Firly Bahuri akan dilakukan. Polda Metro Jaya tidak memberi keterangan lanjut mengenai ketidakhadiran Ketua KPK Firly Bahuri dalam agenda pemeriksaan kasus dugaan pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly Bahuri dijadwalkan menjalani pemeriksaan tambahan sebagai saksi pada Selasa 7 November 2023. Namun dirinya absen dengan alasan memiliki kegiatan dinas di Provinsi Aceh. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak enggan mengungkap kapan penjadwalan ulang pemeriksaan Firly akan dilakukan. Dan untuk informasi terkini mengenai kapan Firly Bahuri dijadwalkan memenuhi panggilan penyidik, kita bergabung dengan Ruth Dio di Polda Metro Jaya. Dio, selamat pagi. Dio, bagaimana dengan agenda pemeriksaan Firly hari ini? Apakah ada informasi dari tim penyidik kapan pemanggilan ulang akan dilakukan? Ya, Valen, seperti yang tadi Valen sudah sampaikan, memang betul bahwa sampai dengan pagi ini pun kami dari awak media masih belum mendapatkan informasi sebetulnya kapan pemanggilan ataupun penjadwalan ulang dari pemeriksaan dari penyidik di Direskrimsus Polda Metro Jaya kepada Ketua KPK Firly Bahuri. Karena memang betul bahwa sudah 2 kali Polda Metro Jaya ini memanggil Firly Bahuri untuk diperiksa, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2023 dan kemarin pada tanggal 7 November 2023. Namun selama 2 kali pemanggilan dari Polda Metro Jaya, Firly Bahuri ini mangkir. Kalau kita melihat keterangan daripada Jubir KPK Ali Fikri menyatakan bahwa pada tanggal 7 November kemarin Firly Bahuri ini mangkir dan sudah berkirim surat dari KPK kepada Polda Metro Jaya adalah karena Firly Bahuri harus menjalankan perjalanan dinasnya ke Provinsi Aceh untuk rangkaian acara roadshow Hari Korupsi Dunia ataupun Hakordia di Aceh. Dan juga meskipun Firly ini mangkir pada 2 kali pemanggilan Polda Metro Jaya, namun diketahui awak media bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 Firly justru hadir pada saat pemeriksaan di Barreskrim Mabes Polri, namun tidak diketahui kehadirannya oleh awak media. Padahal pemeriksaan yang seharusnya Firly diperiksa ini memang Firly seharusnya datang dan diperiksa di Polda Metro Jaya. Tadi kami juga sempat bertemu
dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan menanyakan bagaimana jadwal dan pemeriksaan ulang Firly Bahuri. Namun Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menyatakan bahwa masih belum bisa memberikan keterangan di pagi hari ini, dan Kabid Humas menyatakan bahwa siang nanti akan ada doorstop ataupun konferensi pers terkait dengan pertanyaan sebetulnya kapan nantinya Polda Metro Jaya akan memanggil ulang Firly Bahuri setelah 2 kali mangkil pemanggilannya. Untuk informasi tambahan juga Valen dan juga pemirsa, memang penyidik Subdit 5 di Treskrimsus Polda Metro Jaya ini sudah menaikkan status atas perkara adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pihak dari KPK kepada mantan Menteri Pertanian SYL, begitu dari pemeriksaan itu ke tahap penyidikan berdasarkan gelar perkara yang sudah dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2023. Sejak periode Oktober sampai dengan November ini ataupun kurang lebih 1 bulan, Polda Metro Jaya sudah memanggil kurang lebih 70 saksi untuk pemeriksaan lanjutan daripada kasus Firly Bahuri. Sahabat BN, kita dicengangkan oleh pemanggilan Ketua KPK Firly Bahuri oleh Polri di Polda Metro Jaya yang telah bisa mangkir 2 kali. Dan konon kabarnya belum ditentukan lagi kapan pemanggilannya untuk yang ketiga kali. Sedangkan biasanya untuk rakyat biasa, untuk rakyat jelata, kalau sempat sudah 2 kali mangkir dari panggilan, untuk yang ketiga kalinya itu panggilan paksa namanya lagi. Bahkan ada malah rakyat yang pemanggilan pertama saja atau pemanggilan kedua saja, begitu dia datang baik-baik ke penyidik, langsung ditangkap dan ditahan. Kita tentu mesti ingat Habib Rizik yang datang baik-baik memenuhi panggilan tim penyidik di Polri dulunya, langsung di sana ditangkap, ditahan, diborgol, diperlihatkan kepada publik. Sahabat BN, tentu saja yang diinginkan oleh rakyat di negeri ini adalah hukum yang tidak tebang pilih, dan seluruh warga negara tanpa kecuali, apakah dia pejabat, apakah dia penegak hukum, apakah dia pemulung, apakah dia peminta-minta, apakah dia orang kaya, ataukah dia orang miskin, sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah. Dan itu tentu diharapkan oleh rakyat tidak hanya sebagai ucapan belaka, tetapi benar-benar menjadi diterapkan di dalam prakteknya. Sahabat BN, kita melihat Firly Bahuri ini memang sudah banyak sekali kasus-kasus kepadanya yang tampaknya dia seperti terkesan dianak emaskan di sisi hukum. Kita tahu selama dia menjadi ketua KPK, banyak kasus tentang dia yang mencuat ke permukaan. Tetapi kalau kita lihat ya, Dewan Pengawas KPK paling hanya memberikan teguran begitu saja. Sahabat BN, harusnya para penegak hukum inilah yang memberikan contoh teladan kepada rakyat tentang kepatuhannya kepada hukum. Tetapi di negara kita masih terkesan
bahwa penegak hukum atau para elit kita atau para pemimpin kita lah yang terkesan kebal hukum. Ketika rakyat biasa melanggar hukum, jika dibandingkan dengan para elit, dengan para penegak hukum, dengan para pejabat atau pemimpin yang melanggar hukum, jauh sekali bedanya. Kapankah hukum ini benar-benar sama kedudukannya di hadapan warga negara? Kapan? Sebab setelah begini lama kita merdeka, rakyat sungguh sangat merindukan penegakan hukum ini tidak tebang pilih. Rakyat sungguh sangat merindukan bahwa hukum ini tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dapat kita bayangkan kalau seorang rakyat jelata, rakyat biasa bisa saja mengatakan, saya sedang ada urusan mencarikan makan anak saya ke kampung A. Karena itu saya tidak memenuhi panggilan polisi pada kesempatan ini. Seperti Firly Bahuri yang mengatakan alasan dia ada tugas ke Aceh, makanya dia tidak memenuhi panggilan Polri. Yang jelas sahabat, tidak yakin kita kalau rakyat biasa bisa mangkir-mangkir seperti itu. Tidak yakin kita. Kita menginginkan makin lama kita menghuni negara merdeka ini, mungkin bisa dicontoh teladani para pemimpinnya. Jangan sampai makin lama negara ini merdeka, makin tidak bisa dicontoh dan diteladani para pemimpinnya. Sudah muak rakyat sebenarnya melihat para pemimpinnya yang bermain dengan keadilan, menampilkan pencitraan, kamuflase, kepura-puraan di depan rakyatnya. Muak rakyat melihat hal-hal seperti ini. Sahabat BN, kita tentu berharap penegak hukum benar-benar sama penerapan hukum baginya kepada siapa saja di negeri ini. Apakah dia pejabat penting, apakah dia politisi, apakah dia pengusaha sukses, apakah dia rakyat jelata, apakah dia petani biasa, apakah dia pengangguran, apakah dia pemulung, apakah dia orang yang dekat dengan penguasa, apakah orang yang mungkin berbeda pendapat dengan penguasa. Sama hendaknya pendukung baginya. Sebab rakyat melihat selalu fenomena seperti ini. Rakyat diam bukan karena dia bodoh. Rakyat diam hanyalah karena dia muak menonton fenomena-fenomena seperti ini. Sahabat BN, rakyat sekarang ingin melihat kesamaan Firly Bahuri dengan warga negara atau warga masyarakat lainnya di dalam hukum. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi. Sehingga
kasus dugaan pemerasan oleh Ketua KPK Firly Bahuri kepada mantan Menteri Pertanian Yassin Limpo ini cepat tuntas, dan tuntasnya benar-benar hendaknya dapat dilihat oleh rakyat bahwa di sana sudah tercipta rasa keadilan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.